Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi Joy di sini untuk menemani teman-teman dalam cerita film. Film yang akan Joy ceritakan kali ini adalah film dari sequel Zatoichi ke-22, Meets the One-Armed Swordman, produksi tahun 1971. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, inilah cerita film. Film pun dibuka di sebuah padang rumput, di mana Zatoichi terlihat berdiri di tempat tersebut, di mana di saat itu Zatoichi mengetahui bahwa ia telah diikuti oleh anggota-anggota dari geng Sugito dari sebuah tempat yang bernama Kasukabe. Zatoichi kemudian berkata dengan lantang, meminta mereka yang mengikutinya untuk keluar. Namun, keadaan tetap hening tanpa sautan. Zatoichi kemudian menunduk dan bersembunyi. Tidak lama, terlihatlah kepala orang-orang yang ingin mengetahui keberadaan Zatoichi. Zatoichi yang merasakan hal tersebut, kemudian mendadak berdiri dan melemparkan batu ke arah salah seorang yang mengikutinya. Kemudian, mengejar dan menghabisi para pengejar tersebut. Hingga, kemudian yang tersisa 2 orang. Zatoichi pun membiarkan mereka untuk lari agar ia bisa melanjutkan perjalanannya. Scenes kemudian berganti ke sebuah pertunjukan dari sebuah keluarga Mandarin yang merantau di Jepang, di mana mereka terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak lelaki kecil. Selepas pertunjukan, sang ayah kemudian melihat kepada seseorang seraya bertanya dalam bahasa Mandarin. Kemudian, keluarga itu pun saling memperkenalkan diri dengan orang baru tersebut, di mana sang ayah diketahui bernama Li Xiang, sang ibu bernama Yumi, dan sang anak bernama Xiao Orong, atau kita sebut saja Boy. Sedangkan lelaki yang baru hadir tersebut bernama Wang Kang, di mana Wang Kang adalah seniman bela diri yang hanya mempunyai satu lengan kiri yang sedang dalam perjalanan ke kuil Fukuryuji untuk mengunjungi seorang teman, di mana sang ayah Boy kemudian menawarkan untuk berjalan bersama mereka. Karena kebetulan kuil Fukuryuji berada di dekat tempat yang bernama Mamada, yaitu tempat tujuan keluarga itu berikutnya. Dan kemudian perjalanan mereka pun dimulai. Di tengah perjalanan, bertemulah mereka pada rombongan samurai yang sedang melakukan prosesi dengan membawa tandu upeti, di mana masyarakat yang melihat langsung berjejer di pinggir jalan seraya menunduk. Begitu pula dengan Boy beserta orang tuanya dan Wang Kang, di mana menurut hukum di Jepang saat itu, bagi yang mengganggu jalannya prosesi, maka hukumannya adalah kematian. Dan takdir pun berkehendak, di mana angin kemudian meniup layang-layang Boy, yang membuat Boy mengejarnya. Hingga kemudian layang-layang tersebut mengenai kaki samurai yang berjalan di barisan paling depan. Melihat itu, sang samurai segera mencabut katananya dan menebaskannya ke arah Boy. Namun sang ibu segera menghalangi. Melihat hal itu, ayah Boy segera melindungi istri dan anaknya. Namun, sang ayah pun terkena tebasan katana dari samurai-samurai tersebut. Wang Kang pun ikut serta melindungi keluarga tersebut, di mana Wang Kang menghalangi para samurai yang akan mengejar keluarga yang baru dikenalnya tersebut untuk menyelamatkan diri. Di sini, terlihat Wang Kang memiliki ilmu bela diri yang bagus. Ia mampu melawan dan menumbangkan para samurai tersebut dengan mudah hanya dengan satu tangan kosong. Hingga kemudian, ia pun melarikan diri pula. Sang pimpinan rombongan samurai kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut agar tidak ada saksi kejadian di kemudian hari. Scenes kemudian berganti ke Zatoichi yang sedang berjalan, di mana ia kemudian mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Ia kemudian menghampiri suara tersebut, di mana ternyata suara tersebut adalah suara tangisan Boy yang melihat ayahnya terluka parah. Ia kemudian mencoba menenangkan Boy seraya mengusap kepalanya. Namun, Zatoichi kemudian tersentak kaget karena saat ia mengusap kepala Boy, ia mencium aroma darah, di mana dalam keadaan sekarat, sang ayah mencoba menyampaikan pesan kepada Zatoichi. Namun pesan itu tidak bisa terucapkan hingga sang ayah menghembuskan nafas terakhir. Scene berganti kembali di mana tampak orang-orang beriringan membawa mayat-mayat dengan gerobak. Terlihatlah pula Zatoichi bersama Boy berdiri di pinggir jalan di antara kerumunan orang-orang yang melihat hal tersebut. Zatoichi kemudian membawa Boy ke sebuah kedai, di mana Boy terlihat takut saat memasukinya. Informasi pun didapat oleh Zatoichi di kedai tersebut. Hingga bisa sedikit memahami apa yang sedang terjadi. Walaupun berita kejadian yang beredar, yang ia dengar tidaklah seperti kenyataan yang terjadi.
つの殿先を切って逃げたやつのことさ。血迷いやがって辺りにいた百姓や町人衆まで切り殺したって話さ。Salah satu geisha yang berada di kedai tersebut kemudian menyadari akan penglihatan Satoichi hingga ketidakmiripan Satoichi dengan Boy, di mana Satoichi mengaku bahwa Boy adalah anaknya. Hal ini kemudian memancing kecurigaan dua orang samurai yang berada di kedai tersebut. Sementara itu, di sebuah bukit tambang, di dalam sebuah pondok, terlihat Wang Kang yang dikepung oleh orang-orang dari klan Nanbu, di mana saat itu beberapa orang dari anggota klan Nanbu mencoba masuk untuk menangkapnya. Namun, Wang Kang berhasil membunuh mereka. Hingga kemudian mereka pun membakar pondok tersebut. Terlihat orang-orang dari klan Nanbu pun bersiap-siap jika target mereka tiba-tiba berlari keluar. Akan tetapi, yang Wang Kang lakukan adalah melompat keluar melalui atap pondok dan langsung menyerang anggota klan Nanbu yang terdekat. Ia berlari sekaligus menyerang para pengepungnya. Hingga kemudian ia meloncat menjauhi para pengepungnya kemudian melarikan diri. Namun, pimpinan dari klan Nanbu tetap memerintahkan anak buahnya untuk terus mengejar Wang Kang. Di sisi yang lain, terlihat Satoichi sedang berjalan bersama Boy. Dari atas bukit, tiba-tiba muncul Wang Kang. Boy yang melihat itu segera menyapa dan menghampiri Wang Kang. Terlihat susahnya komunikasi antara Satoichi dan Wang Kang dikarenakan perbedaan bahasa yang membuat satu sama lain tidak nyambung. Di mana Wang Kang kemudian membawa Boy pergi, Satoichi pun berusaha mencegah dan bertanya dengan perkataan yang tidak dimengerti oleh Wang Kang. Namun, Wang Kang tetap saja berlalu membawa Boy dan menghalangi Satoichi dengan pohon kayu yang dipukulnya hingga tumbang. Satoichi yang merasakan gerakan pukulan itu pun merasa kagum. Tiba-tiba Satoichi mendengar suara orang-orang ramai mencari. Dan agar tidak ketahuan jejak Wang Kang dan Boy, maka Satoichi pun kembali ke jalan utama, di mana kemudian terlihat banyak samurai yang menyisir daerah hutan tersebut. Satoichi pun terus berjalan hingga sore pun menjelang, di mana Satoichi kemudian beristirahat di sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Ia kemudian mengeluarkan perbekalannya dan tiba-tiba Satoichi merasakan sesuatu. Ia pun mengulurkan tangannya yang berisi nasi. Dari tempat gelap, keluarlah suatu sosok yang ternyata itu adalah Wang Kang. Dialog menarik yang tidak nyambung satu sama lain pun terjadi di antara mereka. Hingga kemudian Satoichi bertanya kepada Boy yang mengerti bahasa Jepang dan Mandarin, di mana Satoichi kemudian diminta mengantarkan mereka ke kuil Fukuryuji. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba Satoichi maupun Wang Kang merasakan suatu pergerakan yang mencurigakan. Satoichi kemudian bergerak perlahan ke arah pintu dan kemudian membuka pintu secara tiba-tiba dan mengayunkan pedangnya. Namun, ternyata itu hanyalah sebuah daun kering yang melayang. Wang Kang yang melihat gerakan pedang Satoichi menarik nafas panjang. Satoichi kemudian mengajak Wang Kang dan Boy untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk keadaan yang lebih aman. Namun, mereka terpaksa harus singgah di salah satu rumah masyarakat dikarenakan Boy kecil tidak tahan akan dinginnya malam. Dan secara kebetulan, pemilik rumah tersebut adalah orang yang berada di tempat kejadian terbunuhnya ibu dan ayah Boy serta pembantaian masyarakat yang kebetulan berada di sana. Dan terungkaplah kejadian sebenarnya berdasarkan kesaksian dari ayah dan putri pemilik rumah tersebut. Meski agak khawatir dengan para samurai yang mencari Wang Kang, namun sang ayah yang diketahui bernama Yosuku tetap menyuruh Satoichi, Wang Kang serta Boy untuk bermalam di sana. Dikarenakan mengingat Boy kecil yang tidak tahan akan dinginnya udara malam. Paginya, terlihat beberapa samurai melaporkan perihal Satoichi yang berkeliaran bersama orang Cina yang mereka cari kepada bos mereka bernama Toubei. Sementara itu, Satoichi terlihat merapikan ikatan tali sendalnya dan hendak pergi keluar. Setelah itu, Satoichi pun pergi. Tampak dari atas bukit dekat pondok, putri dari Yosuku yang bernama Oyone datang membawa makanan untuk Satoichi dan yang lain. Hingga kemudian, sampailah Satoichi ke kedai yang ditujunya. Ia meminta sake kepada pelayan, kemudian menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul, yang sedang bertaruh dengan seorang tukang pijit tunanetra pula yang bernama Hinoichi.
agar ia bisa mendapatkan informasi yang diperlukannya, hingga kemudian datang seorang pria yang memerintahkan orang-orang agar bersiap karena orang Cina yang mereka cari telah diketahui keberadaannya. Mendengar itu, Zatoichi pun bersiap pergi, hingga kemudian Sins berganti ke rumah keluarga penampung Zatoichi, di mana ayah dan ibunya Oyone telah dihabisi oleh anak buahnya seseorang yang bernama Toubei. Sedangkan Oyone pun dibawa paksa oleh mereka. Sementara itu, Wang Kang dengan menggendong Boy, ia pun dikejar oleh anak buahnya Toubei. Beruntung Wang Kang mempunyai ginkang yang bagus, sehingga ia bisa langsung melompat tinggi ke pohon untuk menghindari pengejaran. Kemudian, terlihat Zatoichi yang menuju ke rumah keluarga Yosuku, di mana ia terlambat. Yang ia temukan hanya jasad kedua orang tuanya Oyone, hingga hal itu membuat Zatoichi menyesal terhadap apa yang terjadi. Sementara itu, Oyone yang dibawa oleh anak buah Toubei, ia mendapatkan siksaan dan dicuci otaknya oleh bos Toubei, di mana bos Toubei menceritakan bahwasannya Zatoichi adalah orang yang jahat yang hanya mementingkan uang. Yang hal ini membuat Oyone salah paham akan siapa Zatoichi. Hingga kemudian bos Toubei pun mengambil katana dari anak buahnya dan bersiap akan memenggal kepala Oyone. Akan tetapi hal itu terhenti karena tiba-tiba salah satu anak buahnya masuk ke dalam dan memberitahukan bahwa Zatoichi menunggu mereka di luar. Segeralah bos Toubei keluar dan memperkenalkan dirinya serta menanyakan perihal maksud kedatangan Zatoichi. Zatoichi pun melewatkan perkenalan formal tersebut dengan langsung meminta kepada bos Toubei untuk menyerahkan Oyone. Namun, bos Toubei menyangkal keberadaan Oyone di tempatnya. 与作さんとこの娘さんを渡しちゃったことだし。与作の娘？そんな女知らねえな。とぼけになっちゃいけません。てめえもあの当人を助けようとしてたのかよ。 Akan tetapi, bos Toubei malah membentak Zatoichi, membuat Zatoichi harus menggunakan katananya. Ia kemudian memotong telinga kanannya bos Toubei agar mau mendengarkannya untuk menyerahkan Oyone. Setelah berada di luar, Zatoichi meminta maaf dan mengatakan penyesalannya. Ia kemudian menyerahkan sedikit uang untuk penghormatan kedua orang tua Oyone yang telah meninggal. Namun, Oyone menampi uang tersebut karena Oyone telah terpengaruh dengan perkataan bos Toubei. Oyone kemudian pergi meninggalkan Zatoichi. Sesampainya Oyone di rumahnya, ia tidak menemukan jasad orang tuanya lagi hingga ia pergi ke belakang. Di mana di belakang, Oyone menemukan Wang Kang beserta Boy di samping dua makam yang terlihat baru. Wang Kang beserta Boy pun menghampiri Oyone yang baru tiba. Oyone menatap kedua makam tersebut seiring dengan turunnya salju. Boy mencoba menguatkan Oyone dengan mengusap tangan Oyone. Oyone pun terduduk dan menangis, ditemani salju yang turun semakin lebat di malam itu. Sementara itu, pikiran Wang Kang terus menerawang. Ia mencoba menganalisa hingga ia kemudian berpikir dan menyimpulkan Zatoichi lah penyebab dari semua ini. Di mana pikiran-pikirannya tersebut membuat ia tersulut amarah dan dendam terhadap Zatoichi dan memutuskan akan membunuhnya. Kemudian Wang Kang, Boy, serta Oyone pun memutuskan pergi ke kuil Fukyur Yuji di saat itu juga. Sementara itu, Zatoichi yang terlihat di kedai makanan, di mana kemudian ia didatangi oleh seorang geisha yang biasa berbincang-bincang bersamanya, yang diketahui bernama Osen. Mereka terlibat perbincangan, hingga tidak lama datanglah segerombolan samurai yang membuat pengunjung kedai tersebut menyingkir. Salah seorang samurai kemudian menghampiri Osen yang sedang mengambilkan arak untuk Zatoichi, kemudian memberikan uang senilai 1 ryo agar Osen tetap melayani Zatoichi hingga membuat Zatoichi tidak menyadari keberadaan mereka. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi tidaklah seperti yang mereka rencanakan. Zatoichi memutuskan lengan penyerang pertamanya, kemudian berkata, dan Zatoichi pun menghabisi samurai yang menyerangnya dalam sekejap. Ia pun keluar dan berpesan kepada samurai yang tersisa agar tidak menyia-nyiakan hidup mereka.
Setelah itu, pergilah Zatoichi ke kuil Fukuryuji, di mana di tangga kuil tersebut, Zatoichi bertanya perihal orang Cina dan seorang anak kepada seorang biksu yang lewat. Yang mana, dari biksu tersebut, Zatoichi mengetahui nama orang Cina tersebut adalah Wang Kang. Kemudian, Zatoichi pun pamit pulang, sedangkan sang biksu meneruskan langkahnya menuju kuil. Di halaman kuil, ia berjumpa Wang Kang dan mengatakan kalau ada pria buta yang mencarinya. Mendengar itu, Wang Kang yang menyimpan amarah dendam segera bergerak mencari Zatoichi. Akan tetapi, sang biksu menahannya dan mengatakan bahwa kepala biksu melarangnya untuk keluar kuil. Wang Kang pun melampiaskan emosinya ke sebuah tempat duduk yang terbuat dari beton. Sang biksu yang diketahui bernama Kakuzen kemudian pergi ke dalam menjumpai Oyone yang sedang memasangkan pakaian untuk Boy. Ia bertanya tentang pria buta dan persoalan apa saja yang mereka hadapi sekarang. Oyone pun menceritakan yang terjadi hingga kemudian scenes berganti ke sebuah kedai makan di mana terlihat Hinoichi sedang berbincang dengan dua orang samurai. Tidak lama, datanglah Zatoichi secara diam-diam hingga membuat mereka kaget dan senang saat mengetahuinya. Mereka membawa Zatoichi ke sebuah tempat di mana itu adalah permintaan seseorang, di mana ternyata orang tersebut adalah Osen, geisha yang menyukai Zatoichi. Ia ingin berguna bagi Zatoichi dan terjadilah. Skip ya guys. Scenes berganti kembali ke kediaman Bos Tobei, di mana Kakuzen masuk ke tempat tersebut, di mana Kakuzen mengajukan kerjasama dengan klan Nanbu dengan nilai 1000 ryo untuk menyelamatkan muka klan Nanbu karena prosesi yang terganggu oleh orang asing yang belum mereka temukan keberadaannya. Pengkhianat Kakuzen ini ya guys. Hingga akhirnya, klan Nanbu pun menyetujui proposal tersebut dan menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Kakuzen. Belum sempat Kakuzen akan menceritakannya, tiba-tiba datang seorang pelayan memberitahukan kepada kepala klan Nanbu bahwa anggota keluarganya dari Edo telah tiba. Dan terlihatlah di luar para samurai yang terlihat tangguh yang kemudian menanyakan keberadaan orang yang mengganggu prosesi kepada pimpinan klan Nanbu yang datang menyambut kedatangan mereka. Malamnya, di kuil, terlihat Kakuzen dan Wang Kang duduk berdua, di mana Kakuzen membawakan sake untuk Wang Kang, hingga kemudian Wang Kang tidur karena mabuk, di mana Kakuzen kemudian mematikan penerangan di kamar tersebut setelah yakin Wang Kang tertidur lelap. Kemudian ia keluar. Tidak lama berselang, masuklah para samurai dan menyerang Wang Kang. Akan tetapi Wang Kang dapat mengatasinya, hingga para samurai yang menyerangnya pun melarikan diri, di mana saat akan mengejarnya, Kakuzen melarang hal tersebut. Lalu, Oyone pun datang dengan berteriak memberitahukan bahwa Boy telah diculik. Selepas itu, biksu kepala kemudian membacakan surat yang ditinggalkan oleh penculik Boy. Sang kepala biksu menjelaskan kepada Wang Kang bahwa Boy akan aman jika Wang Kang mau ke tempat yang ditentukan. Kakuzen pun dengan sandiwaranya mengiring pemikiran Wang Kang dengan mengkambing hitamkan Zatoichi, serta menjelaskan tentang tukang pijat buta kepada kepala biksu berdasarkan cerita karangannya dalam bahasa Jepang yang tidak dimengerti Wang Kang. Di tempat lain, tampak beberapa samurai seperti sibuk mencari seseorang, di mana mereka kebetulan berpapasan dengan Osen dan dua geisha lainnya. Sang samurai bertanya tentang seorang wanita yang mereka cari, namun dijawab Osen dengan seenaknya, hingga membuat samurai itu jengkel dan meninggalkannya, di mana ternyata Osen telah menyembunyikan keberadaan wanita yang dicari para samurai tersebut, yang mana wanita tersebut ternyata adalah Oyone. Osen yang baru mengetahui bahwa itu Oyone kemudian membawa Oyone ke tempat yang ditinggalinya agar ia bertemu Zatoichi. Awalnya, Oyone terlihat takut saat melihat Zatoichi, namun Osen tetap memaksanya. Dan Zatoichi kaget mendengar penjelasan Osen bahwa yang dibawanya adalah Oyone. Pembicaraan di antara mereka pun terjadi, meski Oyone yang masih dalam pengaruh fitnah akan buruknya Zatoichi. Hingga kemudian, Zatoichi meminta Osen memancing anak buah Bos Tobei, di mana kemudian Osen berpura-pura meminta hadiah saat bertemu anak buah Bos Tobei untuk informasi keberadaan wanita yang mereka cari. Namun, begitu mereka ke tempat Osen, yang keluar adalah Zatoichi, di mana di sini Oyone mengetahui kalau fitnah terhadap Zatoichi adalah salah. Bertepatan dengan itu, datang Hanoichi beserta dua orang samurai yang selalu bersamanya, di mana mereka memberitahu bahwa Boy akan dibawa ke Nanbu malam ini.
Mendengar itu, Satoichi pun meminta Osen mengantarkannya agar bisa mencegat perjalanan para samurai klan Nanbu, di mana kemudian Satoichi menghabisi para samurai tersebut dengan mudah di dalam kegelapan dan membebaskan Boy. Sementara itu, di kediaman klan Nanbu, tampak para samurai telah bersiap akan penyerangan mereka, di mana penyerangan dibagi menjadi 2 titik. Bos Tobei yang mempunyai dendam telinga yang hilang akan menghabisi Satoichi, sedangkan klan Nanbu akan menghabisi Wang Kang. Kembali di kediaman Osen, di mana Satoichi telah kembali bersama Boy. Satoichi terlihat lahap memakan makanannya untuk persiapan pertarungannya malam ini. Oyone kemudian meminta maaf kepada Satoichi akan kesalahpahamannya. Namun, Satoichi menyikapinya dengan santai. Ia berkata, lupakanlah. Akan tetapi, ia tetap marah terhadap Kakusen yang mengkhianati temannya sendiri. Hingga datanglah Osen memberitahu bahwa pasukan Tobei telah bergerak di seluruh kota. Mendengar itu, Satoichi pun mengakhiri makanannya dan meminum langsung dari teko. Sementara di kuil, Wang Kang terlihat telah bergerak ke tempat yang ditujukan kepadanya seperti yang tertulis di surat. Diiringi dengan kokok ayam, Satoichi pun muncul. Ia berhenti sejenak dan mengamati sekelilingnya dengan indera pendengarannya. Setelah itu, ia pun berjalan kembali. Dan kemudian terjadilah pertarungan, di mana Satoichi diserang dengan gerobak-gerobak, hingga membuat Satoichi terlihat tertindih dalam tumpukan alat angkut tersebut. Melihat itu, Bos Tobei terlihat sombong dengan keberhasilannya. Akan tetapi yang terjadi kemudian, anak buahnya yang mendekati Satoichi habis dalam sekejap. Masih dengan congkaknya, Bos Tobei kemudian berkata, akan tetapi, begitu Satoichi mendekati, ia dengan gagah berani menyuruh anak buahnya menyerbu, sedangkan ia sendiri bergerak mundur. Sementara itu, di tempat yang lain, Wang Kang terlihat telah tiba di tempat yang dimaksud di dalam surat. Ia pun dikepung. Ia berteriak dalam bahasa Mandarin, menanyakan di mana anak yang akan ditukar dengan dirinya. Hingga kemudian, Kakusen muncul. Di sini, ia baru mengetahui kalau Kakusen mengkhianati kepercayaannya sebagai teman, dan terjadilah pertarungan. Hari pun kian terang, seiring fajar yang hadir, pertarungan Satoichi pun berlanjut, di mana ia bergerilya dengan bersembunyi dalam tong besar. Namun, di saat anak buah Tobei mengetahui keberadaannya, ia dengan cepat melibaskan katananya dari dalam gentong besar, hingga anak buah Tobei pun terbunuh. Melihat itu, anak buah Tobei menjadi takut dan mundur, seraya membunuh anak buah Tobei yang menyerangnya. Seraya meniup peluit, Satoichi segera bergerak menuju Tobei. Hingga akhirnya, melihat bosnya terbunuh, anak buah bos Tobei pun segera lari ke sana kemari, meninggalkan tempat tersebut. Shinji pun kembali ke pertarungan Wang Kang, di mana ia dikeroyok, namun ia dengan mudah pula mengalahkan para samurai pengeroyoknya. Hingga kemudian Kakusen pun maju untuk melawan Wang Kang. Melihat Kakusen tanpa senjata, Wang Kang pun menyimpan pedangnya, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi, ilmu Kakusen masih di bawah Wang Kang, hingga Kakusen kemudian mengalami kekalahannya. Melihat itu, para samurai dari klan Nanbu kembali menyerang Wang Kang. Sementara itu, Satoichi yang telah menyelesaikan pertarungannya, ia dengan cepat berlari ke tempat pertarungan Wang Kang. Di mana saat Satoichi tiba di tempat tersebut, Wang Kang telah menghabisi para samurai dari klan Nanbu. Hingga akhirnya, Satoichi dan Wang Kang bertemu. Masih dalam keadaan salah paham, Wang Kang kemudian berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Satoichi. Merasakan suara pergerakan pedang, Satoichi mencoba menerangkan dalam bahasa isyarat agar mereka tidak harus bertarung. Akan tetapi, hal itu tetap tidak dimengerti oleh Wang Kang. Hingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tidak lama, datanglah Osen bersama Oyone, di mana pertarungan mereka mendekati akhir yang membuat Satoichi tersungkur. Melihat itu, Wang Kang pun bergerak meninggalkan arena pertarungan. Akan tetapi, dalam beberapa langkah, ia kemudian tersungkur. Dan Satoichi pun bangun, seraya memegang luka di lengannya, lalu berkata,
Dan Wang Kang pun dalam keadaan sekarat baru menyadari Zatoichi bukanlah orang jahat yang tanpa ambisi bertarung untuk menghabisinya. Lukisan pedangnya lah yang membuat Zatoichi harus membalasnya. Seandainya mereka bisa mengerti kata-kata satu sama lain, mungkin hal ini tidaklah terjadi. Begitu pula Zatoichi yang menyesalkan kesalahpahaman yang terjadi akibat tidak mengerti perkataan satu sama lain. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, masih menurut Joy, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah begitu pentingnya sebuah komunikasi yang bisa dimengerti satu sama lainnya agar tidak terjadi salah paham. Kalau teman-teman ada pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jika ada perkataan Joy yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang bagus oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.